Petrus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Hartati, biasa dipanggil Bu Har. Salam kenal ya. Baiklah anak-anak, mata pelajaran selanjutnya adalah Al-Quran Hadis mengenai Quran Surat Al-Asr. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran Quran Surat Al-Asr, diharapkan kalian 1. Mampu menunjukkan arti mufrodat. 2. Mampu menerjemahkan. 3. Mampu menjelaskan isi kandungan. 4. Mampu menghafal. Lafal surat Al-Asr. Sedikit Bu Guru akan ulas mengenai surat Al-Asr. Surat Al-Asr, bahasa Arabnya Al-Asr, adalah surat yang ke-103 dari Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah, 1. Karena turun di kota Mekah. Yang kedua, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, biasanya suratnya pendek-pendek. Terdiri dari 3 ayat. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa, yang diambil dari ayat pertama. Lafal surat Al-Asr. Lafal surat Al-Asr itu dimulai dengan kata atau lafal wal asr dan diakhiri dengan lafal bis sabr. Membaca sekilas surat Al-Asr. Marilah anak-anak, kita baca sekilas secara bersama-sama dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Setelah kalian membaca sekilas surat Al-Asr, silahkan kalian baca surat Al-Asr secara berulang-ulang. Yang pertama, baca dan lafalkan 1 ayat dari surat Al-Asr beberapa kali sampai bacaan kalian fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang, sehingga bacaan kalian menjadi fasih dan benar semuanya. Selain dibaca, dilafalkan secara berulang-ulang, yang perlu kalian perhatikan juga, pada lafal surat Al-Asr itu terdapat beberapa hukum bacaan yang perlu dicermati dan diketahui. Kamu tentu saja sudah pernah mempelajari beberapa hukum bacaan di kelas sebelumnya. Misalkan di dalam surat Al-Asr itu ada hukum bacaan gunnah, ada ikhfa, qalqalah, al-syamsiyah dan al-qamariyah. Tapi ada juga yang lainnya, contohnya kayak mad yang dibaca panjang. Itu hukum. Mengapa kita dalam membaca itu harus sesuai dengan hukum bacaan, agar makna atau artinya itu tidak salah. Dengan kita membaca sesuai dengan hukum bacaan, maka bacaan kita akan menjadi fasih dan benar.
Kembali ke lafal surat Al-Asr. Di sini Bu Guru akan memberikan hukum bacaan dari surat Al-Asr itu sendiri. Nanti silahkan kalian perhatikan dengan baik. Kemudian nanti kalian baca surat Al-Asrnya sehingga kalian bacaannya menjadi fasih, benar, sesuai hukum bacaannya. Ayat yang pertama, wal asr. Wal asr itu ada hukum bacaan al-qamariyah. Al-qamariyah itu dibaca al yang jelas, sehingga dibaca wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innanya ini adalah gunnah. Al insana ini ikhfa, lafi khusr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di situ terdapat hukum bacaan illal ladzi. Alnya ini al samsiyah. As-sholat ini juga as samsiyah. Bil haqqi ini al qamariyah. Wa tawashaw bis sabr ini disebut hukum bacaan al samsiyah. Juga terdapat qalqalah bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas untuk hukum bacaannya? Kalau sudah jelas, silakan kalian mulai membaca secara berulang-ulang. Berulang-ulang satu ayat diulang-ulang. Setelah sudah bacanya sesuai, maka dilanjut ayat berikutnya sampai semuanya bacaan kalian menjadi fasih dan benar sesuai hukum bacaannya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari lafal surat Al-Asr dan membaca fasih serta benar sesuai hukum bacaan surat Al-Asr, silahkan kalian menulis lafal surat Al-Asr di kolom yang sudah tersedia di modul masing-masing dengan melihat lafal di sebelahnya. Setelah itu, Bu Guru minta hasilnya difoto dan dikirim via WA di grup kelas masing-masing. Bu Guru tunggu ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu Banyumas.